Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Sekarang Nio minta tolong agar Om menceritakan semuanya. Nio janji jika memang itu rahasia besar, Nio tidak akan menceritakan tentang Om Hamdi kepada ayah. Ucap Nio kepada Pak Heri. Nio benar-benar ingin mengetahui semua tentang kehidupan adik dari ayahnya itu. Dia memang sama sekali tidak tahu menahu tentang kehidupan sang Om. Yang dia tahu bahwasanya Om Hamdi adalah adik kesayangan dari sang ayah dan selalu manja minta ini minta itu kepada sang ayah. Pak Heri menganggukkan kepalanya. Dia memikirkan mulai dari mana dia akan menceraikan tentang adik dari bosnya ini. Jadi gini, dahulu sewaktu kalian masih sekolah Pak Rama juga pernah dilibatkan dengan masalah seperti ini. Dia tidak tahu bahwa di perusahaan ada penyusup yang memasukkan karyawan palsu. Ucap Pak Heri mengawali cerita kali ini. Awalnya berjalan dengan biasa saja, bahkan hingga tidak ada yang curiga sama sekali. Lalu suatu hari saya yang saat itu datang ke kantor lebih awal tidak sengaja berpas-pasan dengan Pak Hamdi yang keluar dari ruangan Pak Rama. Saat saya ingin menegur Pak Hamdi lebih dahulu didatangi oleh dua orang laki-laki yang menyamar menjadi karyawan kantor tersebut. Jadi saya mengurungkan niat saya untuk mendekati Pak Hamdi dan lebih memilih mendengarkan percakapan mereka dari balik tembok yang menurut saya tidak terlihat oleh mereka. Lanjut Pak Heri yang masih setia didengar oleh Chandra dan Nio. Lalu apakah Om mendengar percakapan mereka dengan jelas? Jika iya, apa saja yang mereka katakan? Tanya Nio yang sudah tidak sabar. Pak Heri menganggukkan kepalanya dengan yakin. Saya dapat mendengar perkataan mereka dengan jelas. Bahkan sangat jelas karena suasana kantor yang waktu itu masih sepi. Bahkan belum ada karyawan satupun yang datang kecuali OB yang berada di bagian belakang. Jawaban Pak Heri semakin membuat Nio dan Chandra penasaran. Pak Heri menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan kasar sebelum melanjutkan ceritanya. Saya mendengar bahwa Pak Hamdi dan kedua orang tersebut sedang merencanakan sesuatu. Pak Hamdi berkata bahwa dia berhasil menaruh sesuatu di ruangan Pak Rama dan hal itu akan memudahkan mereka untuk membobol dokumen penting perusahaan yang dipegang dan ditutup-tutupi oleh Pak Rama. Karena memang hanya Pak Rama yang memegang dan mengetahui dokumen perusahaan tersebut. Bahkan mereka juga merencanakan sesuatu untuk menyabotase seluruh perusahaan agar Pak Rama kelimpungan. Dan sayangnya hal itu berhasil. Lanjut Pak Heri yang membuat Nio memejamkan matanya. Mereka benar-benar menyabotase seluruh tempat di perusahaan hingga mobil pribadi Pak Rama sekaligus. Pak Hamdi benar-benar membuat masalah yang dia sengaja agar Pak Rama kelimpungan dan tidak hanya fokus pada satu pekerjaan saja. Hingga akhirnya Pak Rama jatuh sakit karena mati-matian berusaha mempertahankan perusahaan itu agar tidak gulung tikar begitu saja. Beruntungnya Pak Hamdi masih gagal untuk mendapatkan dokumen perusahaan tersebut. Jika rencana mereka berhasil yang ada perusahaan tidak akan ada sampai sekarang ini. Awalnya saya tidak tega melihat Pak Rama yang bahkan rela menghabiskan waktunya untuk lembur di kantor. Seperti yang saya ucapkan, saya ingin memberitahu Pak Rama, tapi saya tidak memiliki bukti yang kuat. Saya mencoba melihat ke ruang CCTV, tetapi mereka pintar setiap melakukan aksinya mereka sengaja merekayasa CCTV tersebut seperti kondisi nyala padahal yang terekam tidak sama dengan aslinya. Cerita Pak Heri mampu membuat Nio terdiam tanpa berbicara apapun. Kenapa Om Hamdi tega merencanakan hal tersebut? Jika dia menyabotase mobil ayah berarti dia ada rencana untuk membunuh ayah. Gumam Nio yang masih dapat didengar oleh Chandra dan Pak Heri. Lagi-lagi Pak Heri menganggukkan kepalanya. Dia mengiyakan ucapan Nio. Ia memang paham dia ingin melakukan hal tersebut. Pak Hamdi ingin seluruh saham perusahaan jatuh ke tangannya. Dia iri dengan kesuksesan Pak Rama. Hal itu yang sempat saya dengar karena pengakuannya sendiri. Jawab Pak Heri dengan sesuai yang dia dengar. Tapi beruntung pada saat itu, mobil yang disabotase oleh Pak Hamdi langsung dijual oleh Pak Rama. Karena saat itu Pak Rama harus mendapatkan uang agar dia bisa mempertahankan perusahaan. Dia sengaja menjual mobilnya untuk membayar gaji karyawan yang sempat belum terbayarkan. Lanjut Pak Heri yang membuat Nio merasa lega. Pak Hamdi yang mendengar mobil yang dia sabotase itu dijual begitu saja oleh Pak Rama. Dia marah begitu besar hingga hal itu membuat saya semakin curiga. Bahkan Pak Rama yang tidak mengetahuinya pun sempat merasa aneh dengan Pak Hamdi yang tiba-tiba marah kepadanya. Ucap Pak Heri lagi yang membuat kedua laki-laki muda itu kebingungan. Kenapa bisa semarah itu Pak Hamdi Pak? Kini Chandra yang bertanya kepada sang papa.
Hal pertama karena dia gagal merebut saham perusahaan. Hal kedua dia gagal membuat Pak Rama gulung tikar, dan hal yang ketiga dia marah karena Pak Rama selalu beruntung darinya. Jawab Pak Heri yang diangguki mengerti oleh keduanya. Jika dibandingkan Pak Rama, Pak Hamdi itu memang lebih bodoh. Makanya dia selalu menjadi benalu di kehidupan Pak Rama. Lanjut Pak Heri yang memang dia sangat geram pada saat itu. Bahkan sampai sekarang ketika dia masih mengingat hal tentang Pak Hamdi sekaligus. Lalu apakah Om tahu penyebab kepergian Om Hamdi dan kemana beliau pergi? Tanya Nio yang memang penasaran dengan keberadaan Om Hamdi. Saya tahu, karena memang pada saat itu saya yang membuat dia pergi dari perusahaan Pak Rama. Jawab Pak Heri dengan singkat. Dia pergi karena mungkin takut saat saya menceritakan apa yang saya dengar. Dan dia terkejut saat saya mengetahui semuanya. Lalu dengan yakin saya menggertak dan mengancamnya untuk melaporkan kepada polisi. Saya katakan bahwa saya memiliki bukti yang sangat kuat, padahal saya tidak memiliki bukti sama sekali selain mendengar percakapan mereka bertiga. Jika perginya kemana untuk saat ini, saya tidak mengetahuinya, tapi sewaktu awal dia pergi, orang suruhan saya memberitahu saya bahwa dia pergi ke Surabaya untuk melarikan diri dari saya. Lanjut Pak Heri yang membuka semuanya. Nio mengangguk paham dengan apa yang diucapkan oleh Pak Heri. Nio, jika saya bisa berpendapat, tolong tanyakan tentang dokumen perusahaan yang akan direbut oleh Pak Hamdi dengan mati-matian itu kepada ayahmu. Ucap Pak Heri membuat Nio berpikir keras. Lalu bagaimana caranya Om? Saya tidak mau membuat ayah dan bunda kepikiran tentang hal ini. Apalagi menyangkut tentang Om Hamdi. Jawab Nio yang memang dia masih belum ada ide rencana apapun. Ayahmu tipe orang yang sangat percaya dengan anak-anaknya. Buatlah alasan yang masuk akal. Rundingkan terlebih dahulu dengan kakakmu. Lalu bicarakan baik-baik dengan ayahmu. Pasti beliau memberikannya kepada kalian. Jika kalian sudah mendapatkan dokumen tersebut, bawalah kemari untuk bertemu dengan saya. Saya ingin memastikan bahwa dokumen tersebut memang benar-benar aman di tangan ayahmu. Ucap Pak Heri yang membuat Nio terdiam sejenak. Akan saya coba Om, dan semoga seperti apa yang Om katakan bahwa ayah akan percaya dengan alasanku nanti. Jawab Nio dengan yakin. Pak Heri tersenyum kalau mendengar jawaban dari anak sang bos. Dia percaya Nio dan dia mampu meneruskan perjalanan ayahnya bahkan melebihi sang ayah. Maafkan Om Nio. Dokumen perusahaan yang ayahmu bawa itu adalah dokumen palsu. Dan dokumen yang asli itu berada di tangan Om. Om sengaja menyimpannya agar Pak Hamdi tidak mudah untuk mendapatkannya. Om akan memberikannya kepada kalian jika waktunya sudah tepat nanti. Batin Pak Heri sembari melihat ke arah Nio. Bu Maya memasuki rumahnya dengan ekspresi yang marah. Dia tidak mempedulikan jika ada Ilham yang sedang duduk di kursi ruang tamu sembari menikmati kopi dan beberapa camilan yang tersedia. Ibu kenapa? Tanya Ilham membuat Bu Maya menghentikan langkahnya. Kamu kapan akan kemana? Bukannya menjawab, Bu Maya malah bertanya balik ke Ilham. Ilham yang dibuat bingung pun hanya mengerutkan keningnya. Aku bertanya Ibu, bukannya menjawab malah bertanya lagi. Jawab Ilham yang geram dengan jawaban sang ibu. Bu Maya mendudukkan dirinya di kursi dekat Ilham. Lalu dia menatap ke arah Ilham. Ham, kamu kapan ke rumah Pak Abdul? Waktu itu katanya 1 mingguan akan kembali ke sana. Kok belum ke sana sih? Ini sudah hampir 2 mingguan tahu. Ibu terlanjur malu dengan warga. Tahu tidak tadi ibu membeli sayuran ditanya kapan Ilham akan mulai mengelola pabrik milik mertuanya. Ibu malu ditanya seperti itu terus. Ucap Bu Maya yang membuat Ilham mengerti sebab sang ibu yang tampak kesal. Oh, masalah itu. Jawab Ilham dengan santai sembari menyeruput kopinya. Hal tersebut membuat Bu Maya melototkan matanya melihat reaksi Ilham yang biasa saja. Kok jawabanmu hanya begitu? Kamu jadi laki-laki harus tegas. Ajak Randa ke rumah ayahnya sana. Agar segera diproses semuanya. Ucap Bu Maya yang geram melihat reaksi Ilham. Ilham hanya mengangguk menanggapi ucapan sang ibu. Ini aku lagi nunggu Randa siap-siap. Setelah itu kita akan ke rumah ayah Randa. Karena semalam ayah Randa sudah telepon Randa menyuruh kita agar ke sana segera. Jawab Ilham santai yang kini membuat Bu Maya tersenyum senang mendengarnya. Bagus. Kamu harus mendapatkan hak pabrik itu pokoknya Ham. Ucap Bu Maya yang membuat Ilham mengangguk. Tapi Pak Abdul pasti memberikan pabrik itu atas nama Randa Bu.
Bukan atas namaku. Jadi aku pun masih tidak bisa semena-mena dengan Randa seperti yang aku lakukan dahulu kepada Nia. Jawab Ilham yang membuat Bu Maya berpikir sejenak. Tidak masalah Ham. Perlahan kamu curi sertifikat pabrik jika bisa sekalian sertifikat rumah milik Randa nantinya. Dan kamu pasti akan menjadi orang kaya seperti yang kita impikan. Ucap Bu Maya lagi yang hanya diangguki oleh Ilham dan senyuman tipis yang diberikan oleh Ilham. Oh iya, kok semua warga sudah tahu jika aku akan mengelola pabrik milik Pak Abdul? Apa ibu yang bercerita? Tanya Ilham yang penasaran. Bu Maya mengangguk dengan santai. Dia merasa bahwa dirinya sudah benar karena telah menceritakan semuanya kepada tetangga-tetangganya. Ibu malu jika harus kalah dengan teman-teman arisan ibu. Mereka pada suka membanggakan anaknya. Ada yang sudah jadi angkatan, ada yang lulus kuliah dan sekarang sudah menjadi pengacara. Dan masih banyak lainnya. Belum lagi jika kita berkumpul emas model apa saja mereka punya. Masa iya ibu sendiri yang tidak memakai ya gengsi dong. Jadi sewaktu ibu mendengar bahwa kamu akan diutus mengelola pabrik oleh Pak Abdul ya ibu ceritakan saja. Hitung-hitung buat pamer agar ibu tidak dianggap remeh oleh mereka. Jawab Bu Maya dengan julid. Ilham terdiam sejenak mendengar ucapan Bu Maya. Dia kaget bahwa ibunya kini memiliki pergaulan yang sangat berkelas pikirnya. Bu Maya yang baru saja tersadar dengan ucapannya pun langsung gelagapan. Dia memejamkan matanya dengan perasaan yang was-was. Lalu dengan segera dia langsung mencari topik pembicaraan lainnya. Oh iya Ham, adik kamu tadi berangkat kuliah jam berapa? Tanya Bu Maya mengalihkan topik pembicaraan mereka. Ilham menoleh ke arah jam dinding yang berada di ruang tamu. Sekitar jam 7:30. Katanya ada jadwal pagi. Jawab Ilham dengan santai. Oh iya Bu, aku perhatikan beberapa hari ini Rani kebanyakan diam ya. Kenapa dengan dirinya? Apa ada masalah yang dia sembunyikan? Coba nanti ibu tanyakan kepadanya jika dia sudah pulang. Ucap Ilham yang baru mengingat perubahan Rani. Bu Maya tidak mengelak ucapan Ilham. Dia juga merasa apa yang dirasakan oleh Ilham. Tapi dia cuek. Dia pikir Rani yang kelelahan dengan jadwal kuliahnya. Mungkin dia hanya memendam masalah kuliah kali Ham. Kamu kan tahu Rani sekarang sudah berada di semester akhir. Dan dia juga pasti kelelahan karena pulang pergi kuliah dia rela naik angkot. Ini semua gara-gara mantan istri kamu itu dengan seenaknya mencabut mobil milik Rani. Jawab Bu Maya yang membuat Ilham mengangguk pelan. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Jika kamu sudah memegang pabrik milik Pak Abdul nanti kamu harus membelikan mobil Rani. Kasihan dia. Adik perempuanmu satu-satunya harus rela panas-panasan naik angkot. Kamu tahu kan anak gadis itu ibarat kata emas. Jika dia terawat dan cantik pasti banyak orang yang menginginkannya. Siapa tahu nanti Rani akan mendapatkan jodoh yang kaya raya karena kecantikannya. Lanjut Bu Maya dengan membayangkan sang putri jika dilamar oleh laki-laki dari anak orang kaya. Ilham tidak menanggapi ucapan sang ibu. Dia lebih memilih memikirkan Rani. Dia sebenarnya masih ragu dengan jawaban sang ibu yang mengatakan bahwa Rani hanya kelelahan karena jadwal kuliah. Ham, kamu dengar tidak dengan apa yang diucapkan ibu? Tanya Bu Maya yang membuyarkan lamunan Ilham. Ilham sempat tersentak lalu menatap ke arah sang ibu dengan anggukan kepala yang pelan. Iya nanti aku coba akan berusaha untuk membelikan mobil Rani. Ucap Ilham yang membuat Bu Maya tersenyum tipis. Jangan dicoba. Tapi itu harus karena kamu kakak dari Rani. Paham kamu? Timpal Bu Maya yang dengan terpaksa diangguki oleh Ilham. Ya sudah jika begitu ibu akan ke dapur dahulu. Pamit Bu Maya yang tidak mendapat respon dari Ilham. Ilham terdiam sejenak dengan pikiran yang entah kemana saja. Yang pertama dia memikirkan Rani. Perubahan Rani benar-benar drastis. Tidak seperti biasanya Rani hanya berdiam diri saja. Bahkan jika dia merasa bosan pun dia akan lebih memilih untuk keluar rumah. Tapi untuk beberapa hari ini jangankan keluar rumah bahkan Rani seperti enggan untuk keluar dari kamarnya. Yang kedua dia juga sempat berpikir bahwa ibunya kini semakin memperalat dirinya. Masih ada Mas Agum tetapi seakan-akan semua kebutuhan keluarganya harus ditanggung sendiri oleh dirinya. Dan bodohnya dia selalu saja tidak bisa melawan sang ibu. Dahulu sewaktu masih dengan Nia bahkan dia rela tidak memberi nafkah Nia demi mengikuti ucapan sang ibu. Bahkan dia rela meminta sampai mengemis kepada Nia agar Nia mau membelikan mobil untuk Rani. Dan kali ini pun masih terulang lagi.
Bedanya sang ibu tidak meminta Randa untuk membelikannya, tetapi beliau meminta Ilham sendiri untuk membelikan mobil Rani saat dia sudah memegang ahli pabrik nanti. Uang kebutuhan rumah seperti dapur hingga keamanan kompleks, hingga uang kuliah dan uang jajan Rani yang menanggung Ilham sendiri tanpa dibantu sang kakak, padahal di rumah itu ada dua laki-laki yang seharusnya memikul tanggung jawab bersama. Bersambung.